Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi yang maha kuasa, Tuhan seluruh alam semesta. Semoga selawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Naik kereta ke kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk berkenalan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sahnia Dwi Safri dari kelas 11 MIPA 1 akan menyampaikan sedikit tausiah berjudul Menuntut Ilmu Menurut Imam Syafi'i. Sahabat muslim, sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, mencari ilmu atau talab al-ilmi adalah suatu kewajiban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar yang artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ilmu mempunyai keutamaan yang tinggi dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan sunnah Rasul yang mengungkapkan hal tersebut. Bahkan disampaikan pula bahwa orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan orang-orang yang beriman tanpa berilmu. Adab mencari ilmu selama ini sering diabaikan. Hubungan antara murid dan guru tak ubahnya antara penjual dan pembeli. Si murid yang merasa telah membayar SPP dan uang gedung dengan nilai nominal yang tidak murah, sehingga penghormatan kepada sang guru dianggap sebagai hal yang bukan acuan utama. Kini saatnya kita kembali mengingat adab-adab mencari ilmu yang telah dipangguhkan oleh para ulama, sehingga ilmu dapat memberi manfaat bukan hanya pada tataran duniawi, namun juga pada sahabat muslim. Ada yang tahu siapakah Imam Syafi'i itu? Mungkin nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena saking seringnya namanya disebut-sebut oleh para ulama. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalabi Al-Quraisy atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Ketika berguru di kota Mekah, Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Imam Syafi'i pun menuruti perintah sang guru dan segera berpamitan kepada sang ibu. Berkatalah sang ibu, "Pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah, kita akan bertemu nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah mencari guru untuk mengajarkan. Sahabat muslim, di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu lama Imam Syafi'i langsung menyerap ilmu yang diajarkan oleh Imam Malik sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Lalu Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Di Irak ini Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan tercerdas, sehingga dalam waktu singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Ibundanya Imam Syafi'i yang setiap tahunnya selalu melaksanakan ibadah haji, pada kesempatan tahun itu pun sang ibu melaksanakan ibadah haji. Pada saat sang ibu mengikuti kajian dari seorang ulama, yang mana sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i, akhirnya setelah pengajian, sang ibu pun menjumpai sang ulama dan bertanya, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Ulama menjawab, "Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak." Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manakah yang beliau maksud. Ulama tersebut menjawab bahwa ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian
Sang ulama menyampaikan kepada ibunya Imam Syafi'i bahwa ia ingin berpesan apa kepada anaknya. Sang ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anak untuk pulang ke rumah. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 waktu. Sepertiga malam pertama digunakan untuk menulis, sepertiga malam kedua dipakai untuk sholat sunnah, dan sepertiga terakhir dimanfaatkan untuk istirahat malam. Syarat menuntut ilmu dari Imam Syafi'i terdiri atas 6 hal. Keenam syarat dalam menuntut ilmu ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab karangannya yang berjudul Kitab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.